Yang paling pertama, kita tahu bahwa kondisi ekonomi kita tentunya menjadi tujuan utama daripada semua gagasan-gagasan yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Membuka lapangan pekerjaan, keadilan, kemudian bagaimana kita membangun inklusif atau membangun pembangunan ini secara bersama-sama. Sehingga Partai Golkar adalah partai sentris, middle way, berada di tengah. Karena kami berbicara tentang ekonomi, kami berbicara tentang hierarki sosial masyarakat. Kami ingin bahwa masyarakat yang belum disentuh ekonominya itu dibangun, naik kelas, sehingga terjadi keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin juga yang di atas untuk bisa memberikan CSR-nya, memberikan bantuannya kepada di bawah, bergandengan tangan. Jangan ada oligarki yang hidup sendiri tanpa melibatkan masyarakat di bawah. Kami ingin Partai Golkar ke depan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berbicara tentang hukum. Hukum harus hadir bagi masyarakat. Kita tidak ingin lagi mendengarkan masyarakat tidak punya akses kepada hukum. Kami tidak ingin lagi masyarakat tidak punya akses kepada yang namanya layanan kesehatan. Pak Harto sebagai Bapak bangsa, Bapak pembangunan Indonesia, telah membangun berbagai macam yang sekarang ini masih ada. Transmigrasi tentunya Pak Harto. Kemudian juga yang namanya puskesmas dibangun untuk akses publik. Posyandu untuk bayi, anak-anak kecil mendapatkan kesehatan yang baik. Kemudian SD, dibangun SD di seluruh Indonesia, SD Impres, sehingga akses kepada pendidikan lebih baik. Keadilan ini penting. Dan yang tidak kalah penting juga bagaimana pengelolaan sumber daya manusia ini untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan oleh karena itu, saya sepakat dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan publik dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang mengedepankan pembangunan secara merata. Pembangunan yang Indonesia sentris, bukan hanya Jawa sentris. Pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, pembangunan yang berpihak kepada bangsa Indonesia. Dan tentunya bagaimana laut kita yang luas ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Saya sependapat dan saya setuju, saya mendukung program-program Pak Jokowi yang sudah dibangun. Oleh karena itu Partai Golkar ingin melanjutkan programnya Pak Jokowi tanpa melupakan bahwa kita juga harus melakukan transformasi agar supaya transparansi publik itu terjadi. Digitalisasi kota dan digitalisasi desa harus terjadi. Tidak boleh ada lagi anggaran-anggaran rakyat tidak transparan. Akses terhadap layanan-layanan kepada masyarakat itu sulit dan tidak bisa diakses oleh masyarakat yang tidak mengetahui sistem. Saya kira itu esensinya daripada pembangunan yang berbasis sentris, middle way, atau third way. Inilah yang Golkar memiliki, karena Golkar percaya ideologi bangsa Indonesia hanya satu, yaitu Pancasila. Sehingga kita harus berlandaskan Pancasila. Kemudian kita memiliki Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan yang tidak kalah penting, Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga inilah yang disebut dengan namanya 4 pilar. 4 pilar kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih. Please subscribe, like, and follow.